Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami akan membagikan tutorial merakit mesin Scoopy ESP ya, dari awal sampai akhir ya guys. Kita simak. Namun jangan lupa subscribe ya, karena subscribe gratis agar dapat teman-teman dapat menikmati konten-konten kami. Langsung saja kita beri lem di blok mesin yang bawah ya, atau yang kiri ya, ini posisi bawah. Namun ini blok mesin yang bagian sebelah kiri. Lalu kita pasangkan poros engkol atau krek asnya. Untuk gigi timnya berada di bawah ya, yang atas itu adalah gigi kompak oli. Lalu kita bersihkan bagian blok yang kanan atau atas. Kita paskan lubangnya dengan poros engkol yang sudah dipasang tadi. Kita pastikan tepat pada posisinya. Kalau nggak pas juga nggak bisa masuk. Pastikan juga as standar masuk ya. As standar membantu untuk meluruskan posisi blok mesin. Kita pasangkan baut-bautnya. Ini baut 10-an. Jangan sampai salah panjangnya baut. Ini seperti ini ya, belum bisa pol mentok karena masih tertahan oleh poros engkol. Kita kencangkan pelan-pelan. Jangan lupa menyilang ya guys, untuk pemasangan bautnya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit menyilang agar rata, agar blok mesinnya itu rata. Sedikit-sedikit aja, kanan kiri atas bawahnya, agar posisinya itu seimbang, tidak mogel. Ini belum rapat ya, sebelah sini sudah terlihat kan, belum mentok. Begitu pula dengan ininya di sebelah sini, belum bisa mentok ya guys, masih agak sulit dan agak janggal juga. Masih pelan-pelan, ini belum mentok, tinggal beberapa milimeter. Untuk lebih amannya ini kan ada gigi pompa oli ya, ini juga belum mentok. Gigi pompa olinya ini kita buka dulu aja, kita lepas agar tidak selek dan pecah ya. Kalau selek bisa pecah ini gigi pompa olinya, karena hanya terbuat dari semacam plastik atau atom. Kita congkel penutupnya dulu. Emang agak susah untuk membukanya ini, karena emang presisi banget. Pelan-pelan ya, kita congkel kanan kirinya guys, sampai terbuka seperti ini. Kita ambil giginya dulu. Lanjutkan untuk pemasangan bautnya tadi, kita kencangkan pelan-pelan ya, secara menyilang atau bergantian, kanan kiri atas bawah ataupun depan belakang samping kanan kiri, seperti ini, sampai mentok, sampai pol, sampai blok mesin kanan dan kiri itu menyatu dengan baik. Jangan sampai ada rongga. Ini udah mulai rapat, sebelah sini juga udah mulai rapat. Kita kencangkan, tetap sabar, pelan-pelan namun pasti ya guys. Lalu kita pasangkan lagi gigi pompa olinya tadi yang kita lepas. Kita paskan noknya, itu ada nok apa-apa ya namanya, itu kalau nggak pas juga nggak bisa masuk. Lalu kita pasang penutupnya tadi, penutup gigi pompa oli, seperti ini ya. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik juga nggak bisa masuk nanti bautnya. Kita pasangkan baut sekalian, kita kencangkan, pastikan kencang. Lalu baut yang sebelah bawah ya, bawah atau yang belakang dari bagian mesin, kita cari bautnya dulu. Ini baut 10-an.
Tak lupa juga kepasangkan pengunci as standar ya guys. As standarnya itu kita pasangkan, kemudian pasang sepul, kita pasangkan sepul pada posisinya. Kalau sudah pas kita pasang baut penguncinya. Bautnya ini untuk Scoopy SP baut kunci L ya. Nah, baut L ada 3 dan ada satu lagi di bagian pengunci sensor CKP yang terakhir ini ya. Ini sensor CKP kita kencangkan juga. Kita paskan ini pengunci kabel, lalu kita pasang juga plat penahan kabel ya. Kita pastikan kabelnya tidak terjepit dan aman agar tidak terjadi putus kabelnya ya. Kita kunci pakai baut 10-an juga. Ada 2 baut penguncinya untuk platnya penahan kabel ini. Kita pasang guys. Oke, kencang. Lalu kita pasangkan magnet. Kita paskan pada sepinya ya. Kita putar-putar. Kalau sudah pas kita pasang ring dan murnya. Pasang mur, nanti lalu kita kencangkan. Di sini menggunakan impact ya guys. Kalau di rumah belum punya impact mungkin bisa pakai manual ya, kunci 17. Pastikan kencang. Atau kunci T juga bisa. Lalu kita pasang kipasnya, ada 3 baut di sana. Baut 10-an ya. Jangan sampai bautnya terlalu panjang, nanti bisa merusak spool. Kita kencangkan baut 10-an. Oke, kencang. 3. Ada 3 baut ya. Udah kencang. Lalu kita pasang bagian depan ya, bagian piston. Kita pasang piston ke stang piston. Kita paskan pen pistonnya masuk ke dalam stang atau push rod istilahnya. Untuk piston juga pistonnya bisa torak, bisa shaker. Namun yang populer ini piston. Kita masukkan pen pistonnya. Harus lurus, kita tahan ya pistonnya agar tidak merusak stang shakernya, stang pistonnya. Kemudian kita pasang penguncinya. Kita pasang pengunci ya guys. Kita pastikan penguncinya masuk dengan sempurna. Kita cek bagian sini, kita pukul pelan-pelan aja untuk memastikan. Kemudian kita siapkan packing atau perpak ya. Bukan, ini packingnya masih bagus jadi tidak diganti. Kita kasih lem di packingnya ya guys. Lalu ini beri oli di bagian silinder ataupun buringnya rata ya. Kita pasang silinder atau buringnya ini masuk pelan-pelan, masukkan piston ke dalam silinder. Lalu untuk ringnya kita masukkan pakai kuku pelan-pelan, kita goyang-goyang silindernya ya, kanan kiri. Jangan lupa pasang juga rantai ketengnya atau rantai kamprat dalam burung, masuk, pukul dengan bahu gang palu pelan-pelan ya guys sampai mentok. Lalu kita bersihkan sisa-sisa olinya tadi sampai bersih, jangan sampai tersisa, nanti bisa mengganggu lem atau bisa mengakibatkan kebocoran ya kalau nggak bisa rapat. Lalu kita beri lem ya pada packingnya ataupun perpak karena ini masih bagus. Tak lupa kita pasangkan juga double pin ya di bagian as ancer bautnya ini. Kita bentokkan, pastikan mentok dan lurus. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti kita pasang tensioner pedangan atau pedangan tensioner yang bawah.
Oke, kita pasang pakengnya guys, pelan-pelan. Pakeng udah diberi lem tadi, kita masukkan rantai kampretnya atau rantai keteng, pastikan mentok ya. Fungsi double pin tadi untuk meluruskan komponen yang lain, untuk menyambung komponen yang lain. Lalu kita pasang langsung aja gigi timing posisi top ya, pastikan posisi top. Lalu kop silindernya kita pasangkan. Ini kop silindernya seperti ini. Pastikan posisi noken as juga top, kita pasangkan seperti ini pelan-pelan. Gigi timing top, noken as top, kita masukkan pelan-pelan ya. Kita pukul pelan-pelan pakai palu karet seharusnya. Ini menggunakan palu tembaga juga nggak apa-apa, tapi pelan-pelan aja biar tidak merusak komponen. Lalu kita pasang ring dan juga murnya ya, mur pengunci. Kita pasang satu persatu, pastikan masuk dengan sempurna. Tak lupa juga untuk baut 10-an di samping ya, baut deksel di sebelah samping silinder. Kita kencangkan juga mur menyilang ya guys. Ada 4 mur 12 untuk Scoopy ESP ini. Ini tadinya mesin ini kasar karena laker kerkasnya itu kasar ya, rusak ya, aus. Kita ganti laker bandul istilahnya, laker bandul atau laker kerkas. Kita kencangkan pelan-pelan satu persatu, kita pastikan kencang. Tak lupa juga kita pasangkan tensioner lifter atau tensioner ya, penegang kampret, penegang rantai kampret. Kita pasangkan, kita kunci pakai baut 10-an. Pastikan kencang ya guys. Pastikan kedua bautnya mengunci dengan sempurna, kencang. Oke, kencang. Lalu kita pasangkan baut gigi timing ya. Kita pastikan top poros engkol atau kerkas, dan juga di top di gigi timing atau di noken as. Kita pastikan top. Kalau udah top kita pasang baut 8 ya, ini untuk ini baut 8. Kita pastikan pakai tangan dulu biar nggak selek. Ini udah top, belakang udah top. Kita pasang baut. Kita bisa pakai impact juga bisa, pakai T8 juga bisa. Pastikan kencang. Oke, udah kencang. Kita jebretkan atau kita putar tensioner tadi ya, biar menegang. Tadi kan posisi menutup, kita memanjang. Kalau kita putar otomatis. Lalu kita tutup juga. Kita langsung tutup. Kita kencangkan tutupnya. Kemudian kita tutup ya guys. Nanti dulu. Tutupnya ini nanti aja guys. Nanti untuk memastikan olinya, apakah olinya itu naik ya, nanti aja. Cancel dulu. Ini pasang dulu cover block silinder ya. Cover mesinnya kita pasang. Karet-karetnya juga kita pasangkan guys. Kita pastikan posisinya tepat. Lalu cover yang atas kita pasangkan juga. Pelan-pelan aja, yang penting pas ya. Pas, sudah pas. Kalau udah pas kita baut aja. Di situ ada baut 10-an dan juga baut obeng ya, obeng kasar ya. Kita pasang.
harus sabar guys untuk perakitan mesin ya, harus teliti. Tak lupa juga kita pasang cover kipas ya, samping kanan kita baut, ada baut obeng dan baut 8 nanti, yang bagian belakang baut 8. Lalu di bagian kiri tak lupa kita pasang puli di bagian CVT ya, bagian CVT kita pasangkan, kita kencangkan murnya. Kayaknya agak sulit ini murnya ini masuk karena mungkin kotor atau tadinya pemasangan yang dulu itu selek, mungkin agak sulit. Kita kencangkan. Setelah kencang kita pasang cover CVT nya ya, bagian kiri dari mesin, bagian kanan bagi kita yang melihat. Tak lupa juga kita pasangkan knalpot, kita paskan, kita mur dan baut ya. Bagian depan adalah mur, yang belakang adalah baut 14. Kita pasang pelan-pelan. Kita baut CVT nya kita pasangkan aja banyak sekali baut CVT. Kita kencangkan baut knalpot di belakang ya, 14, baut 14 itu pastikan kencang. Ada 2, kencang, udah hampir selesai nih guys perakitannya. Tak lupa kita tuangkan oli ke mesin ya, nanti tidak kasatan lagi. Nah, ini proses penaikan mesin ke rangka ya, atau rangka ke mesin. Kita pastikan lubang yang ada di lengan ayun dan blok mesin itu sejajar. Kita masukkan asnya, as lengan ayun. Kita paskan pelan-pelan. Memang harus butuh bantuan teman ya kalau untuk bagian ini. Kalau sendiri agak susah sih untuk mengepaskan asnya ini. Kalau udah kita pukul aja. Lalu kita pasang murnya tadi ya, mur asnya tadi. Jangan lupa dikencangkan sampai kencang banget ya. Pastikan kencang. Kemudian kita pasang throttle body ya guys. Throttle body terpasang seperti ini. Kita mur, ataupun kita baut. Kita kencangkan ya, ini mur 10-an juga. Ada 2, pastikan kencang agar tidak terjadi kebocoran di bagian throttle body. Kenceng, udah kenceng ya, pasti kenceng. Lalu kita pasang selang bensin ya guys, jangan lupa masukkan dan kunci. Lalu kita pasang kabel-kabel sensor ya, ada sensor speed di belakang, sensor CPKP, sensor injektor. Kita tata dulu. Ada kabel massa juga, yang belakang itu ada sensor speed. Ada kabel coil juga. Kita masukkan soket-soketnya, kita pasang soket-soket. Ada soket CKP, ada soket untuk injektor. Pastikan masuk. Ini soket injektornya masuk. Lalu di bagian belakang lagi kita pasang sensor speednya tadi, soket sensor speed kita tata. Lalu untuk covernya juga kita pasang juga. Untuk ini sensor CKP ya, sensor CKP. Kalau tadi maaf, tadi sensor TP.
Kita pasang filter udara ya guys. Tak lupa kita pasang selang dari pernafasan gardan kecil belakang ya. Lalu kencangkan dengan throttle bodinya. Kemudian kita baru pasang baut skok belakang ya. Baut skok belakang akhir aja. Tadi pemasangan filter. Kita kunci filternya pakai baut 10-an. Ada 2 di sana. Kemudian kita pasang kabel rem belakang ya guys. Kabel rem belakang kita baut. Kita setel rem belakangnya. Lalu kita pasang cop busi. Kita pastikan masuk. Lalu kita hidupkan. Nah, pastikan oli udah naik ya, itu olinya udah naik, berarti aman ya guys. Lalu kita tutup. Untuk kap silindernya tadi kita tutup dulu. Kita paskan. Kita baut 10-an ya. Ada 4 baut 10. Pastikan pas, jangan sampai bocor olinya. Kita baut 10-an ya. Ada 4. Tak lupa kami ingatkan untuk subscribe ya guys, karena subscribe gratis. Dan subscribe mendukung channel kami agar lebih berkembang lagi, dan kami menyajikan konten-konten yang lainnya ya guys. Setelah kencang ya guys, sudah kencang, tak lupa kita pasang selangnya, tang angin. Lalu kita cek ya. Oke, kita hidupkan. Ternyata udah halus suaranya. Untuk di video mungkin seperti kasar ya, namun untuk langsung ini udah halus. Tadi itu kempletek, ngereng kasar, cuma sekarang udah halus ya guys. Setelah ganti latar bantul. Demikian tadi untuk perakitan motor mesin Scoopy USB ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, nanti kita pasang joknya aja. Nah, ini jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.